Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya tetap semangat dan selalu semangat. Hari ini bersama dengan Ustazah Ena, kalian akan belajar IPS. Nah, sebelum pelajaran berlanjut, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Kita lanjutkan. Anak-anakku semua, di hari ini untuk pembelajaran IPS kita akan membahas beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Kedua, keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kondisi geografis Indonesia dan dampaknya. Ikuti terus. Oke, sekarang coba kalian amati baik-baik gambar di bawah ini ya. Di sini ada poin yang pertama, yaitu kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Di gambar A ada beberapa gambar. Gambar satu adalah gambar apa ini kira-kira? Gambar sungai. Yang kedua, gunung. Yang ketiga, pantai. Dan yang keempat adalah padang rumput. Coba kalian amati baik-baik. Ya, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Nah, setelah melihat gambar A tadi, yuk cari perbedaan dari gambar yang saat sebelumnya dengan gambar berikut di bawah ini. Nah, kira-kira apa ya bedanya? Di gambar yang pertama, gambar yang satu adalah pelabuhan, gambar dua adalah bandara, gambar tiga adalah gambar rumah sakit, dan yang keempat adalah gambar jembatan. Nah, kira-kira apa beda dari gambar yang pertama dan yang kedua ini? Coba dicari ya. Bagaimana anakku semuanya? Adakah yang sudah menemukan perbedaan antara gambar A dan gambar B? Ya, apa saja bedanya? Betul. Untuk gambar A merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena manusia tak sanggup membuatnya. Berikutnya terjadi secara alami, tidak menggunakan mesin atau yang lain. Dan ketiga, diciptakan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan semua makhluk hidup. Jadi tidak hanya manusia, tidak hanya binatang ya, tapi juga tumbuhan. Untuk gambar B, di sana perbedaannya adalah bahwa gambar B merupakan buatan manusia. Yang kedua dibuat untuk kepentingan tertentu. Lalu apa ya Ustazah pengertian keduanya? Ya, dari ciri-ciri yang kita amati tadi sebelumnya, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan ya. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Nah, sudah jelas kan ternyata perbedaan dari kenampakan alam dan kenampakan buatan? Kira-kira ada yang penasaran sih enggak sih kenampakan alam di Indonesia aja? Anak-anakku semua, kenampakan alam di Indonesia terbagi menjadi dua loh, yaitu daratan dan perairan. Apa saja itu? Oke, kita lanjutkan. Kenampakan alam yang berupa daratan di Indonesia diantaranya ada gunung, ya, ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, padang rumput, dan tanjung. Sedangkan untuk kenampakan alam yang berupa perairan di Indonesia, contohnya ada sungai, pantai, laut, danau, selat, teluk,
Di Indonesia juga ada samudra ya, di antaranya itu juga contoh dari kenampakan alam perairan. Kalau kenampakan buatan, contohnya apa saja Ustazah? Nah, untuk contoh dari kenampakan buatan di Indonesia banyak sekali. Di sini Ustazah ambilkan beberapa contoh saja ya. Di antaranya ada jembatan, sekolah, gedung-gedung bertingkat, bendungan atau waduk, pasar, sawah ya. Di situ merupakan contoh dari kenampakan buatan. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya yaitu keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Anak-anakku semua yang super duper solihah, perhatikan ya, persebaran flora di Indonesia itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kawasan barat dan kawasan timur. Kawasan barat meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sedangkan kawasan timur meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, anak-anakku semuanya, kita lihat, kita amati baik-baik persebaran flora di Indonesia dengan peta Indonesia ini. Nah, di sini Ustazah ambil contoh beberapa saja, karena sebenarnya flora di Indonesia sangat banyak. Sekarang kita lihat baik-baik di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera, Indonesia memiliki flora, di antaranya ada bunga rafflesia, kemudian ada cempaka wangi, dan bunga anggrek Tin Soeharto. Kita beralih ke daerah Jawa. Di daerah Jawa diantaranya kita memiliki salak condep, kemudian bunga kantil, dan juga bunga sedap malam. Kita geser sedikit ke daerah Bali, di sana ada buah namanya buah majegau. Kemudian di daerah Kalimantan juga ada bunga anggrek hitam, kemudian pohon buah tenggaring, ya, dan juga pohon kasturi. Di daerah Sulawesi, daerah kawasan timur, Indonesia memiliki pohon eboni dan juga pohon lontar. Kemudian di daerah Nusa Tenggara, di situ ada gambar pohon, yaitu pohon cendana. Kita bergeser lagi ke daerah Maluku. Nah, di Maluku ternyata Indonesia memiliki banyak cengkeh di sana, cengkeh ya. Dan di daerah Papua, buah yang paling terkenal di sana adalah buah merah. Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana? Indonesia sangat kaya kan akan floranya. Sekarang kita lanjutkan ke persebaran fauna di Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, untuk persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Untuk tipe Asiatis meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan untuk tipe peralihan meliputi wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk tipe Australis meliputi wilayah Maluku dan Irian Jaya. Nah, anak-anakku semuanya, untuk binatang-binatang daerah Asiatis ini, tipe Asiatis memiliki kemiripan atau hampir sama dengan binatang-binatang yang ada di Asia. Contohnya saja ada gajah, harimau Sumatera, orang utan, dan badak. Sedangkan tipe peralihan diantaranya ada babi rusa, ada komodo, ada anoa, dan juga ada tapir. Sedangkan tipe Australis diantaranya ada burung kasuari dan juga burung cendrawasih. Tipe ini, ketiga tipe dipisahkan oleh garis Wallace dan juga garis Weber seperti yang ada di peta di atas. Nah, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ke kondisi geografis Indonesia dan dampaknya. Seperti terlihat dalam gambar, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letaknya begitu strategis, Indonesia memiliki beberapa keuntungan. Apa saja keuntungannya? Yuk kita simak lagi ya. Beberapa dampak letak geografis Indonesia adalah, pertama, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki iklim tropis karena Indonesia terletak
di sekitaran daerah Khatulistiwa. Bahkan salah satu kota kita di Indonesia dilalui oleh garis Khatulistiwa. Masih ingat kan kota mana? Ya betul, kota Pontianak ya. Nah, dan di Indonesia juga diuntungkan dalam hal politik bahwa karena taknya strategis, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan berbagai negara. Di antaranya Indonesia tergabung di organisasi ASEAN. Sedangkan untuk kebudayaan, ternyata banyak loh budaya asing yang melebur dan tumbuh berkembang di Indonesia. Contohnya, kalian bisa lihat loh dari segi bahasa kita yang sangat beragam. Pakaian adat, kemudian tarian-tariannya, dan juga agama. Di Indonesia saat ini 6 agama ya yang diakui. Anak-anakku semuanya, dampak lainnya adalah bahwa masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam mata pencaharian dan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Berikutnya, Indonesia memiliki berbagai macam tempat wisata dan menjadikannya sebagai salah satu surga dunia. Nah, sudah siap-siap ya berkunjung dan keliling ke seluruh wilayah Indonesia? Nah, anak-anakku semuanya, kondisi geografis Indonesia ternyata juga berdampak pada kekayaan tambang yang ada di Indonesia. Di antaranya di daerah Sumatera, Indonesia memiliki banyak sekali carian minyak bumi, kemudian batu bara. Di daerah Jawa ada biji besi, ada granit. Di daerah Kalimantan juga ada intan. Sulawesi ada fosfat, kemudian nikel. Daerah Papua, nah Papua paling terkenal memiliki emas ya. Jadi di sana ada perusahaan asing yang sangat besar yaitu PT Freeport yang mengelola emas. Nah, alangkah baiknya jika PT yang mengelola emas di Indonesia kalian kelola sendiri. Nah, sekarang sekolahnya lebih semangat lagi ya biar kita bisa menghandle atau mengelola kekayaan tambang yang ada di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia tentunya. Alhamdulillah akhirnya selesai. Nah, anak-anakku semuanya, apa ya hikmah yang akan kita ambil dari pembelajaran IPS kali ini? Nah, dengan beragam dari kenampakan alam, kenampakan buatan yang ada di Indonesia, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada negara Indonesia tercinta ini dan jaga serta rawat kekayaan alam di Indonesia. Tetap semangat dan selalu semangat anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran IPS berikutnya.